Baik teman-teman, hari ini kita akan mengerjakan soal lagi. Di sini diberikan soal gitu ya. 3 orang pelari A, B, dan C berlomba dengan menempuh lintasan yang sama. Ketika pelari A mencapai finish, pelari B tertinggal 12 yard dan pelari C tertinggal 18 yard. Sedangkan ketika pelari B mencapai finish, pelari C masih tertinggal 18 yard. Berapakah panjang lintasan yang mereka tempuh jika diasumsikan mereka berlari dengan kecepatan konstan? Ah, ada beberapa hal yang harus kita notice di sini. Yang pertama adalah 3 orang pelari tersebut menempuh lintasan yang sama. Artinya apa? Artinya, eh, artinya kita bisa mengetahui bahwa si SA sama dengan SB sama dengan SC. Ya. Terus kita cari lagi informasi. Ketika pelari A finish, gitu ya. Kasus pertama ya, pada kalimat kedua. Eh, kasus pertama. Ketika pelari A finish, A-nya finish nih. Kalau A finish berarti si A-nya telah menempuh semua lintasan dong. Bukan semua lintasan, sepanjang lintasan dong. Artinya apa? Kita asumsikan panjang lintasan sama dengan D. Katakanlah D besar, gitu ya. Ini D besar. Nah, si D ini untuk si A, maka kecepatan A kali T1. Karena apa? Karena si S-nya ini apa? Oh, di sini saya kasih tahu aja bahwa konsep yang kita gunakan adalah konsep jarak ya. Konsep jarak itu gimana? Konsep jarak S sama dengan V kali T. Dimana S itu jarak, V itu kecepatan, dan T itu T itu waktu. Oh, sorry. Ini jarak. Oke. Nah, di sini kita lanjut ya. Asumsi pertama adalah panjang lintasan sama dengan D. Berarti D sama dengan FA kali T1. Sedangkan pada pelari B, ketika pelari A itu finish, pelari B tertinggal 12 yard. Berarti D min 12 sama dengan FB kali T1. Karena T-nya sama kan. Pada waktu pertama gitu. Kasus pertama ini pada waktu T1. Gitu. Lanjut di sini untuk pelari C. Ketika pelari A mencapai finish, pelari C tertinggal 18. Berarti D min 18 sama dengan FC kali T1. Gitu ya. Aman sampai sini? Aman ya. Kalau tidak aman mungkin saya bisa gambarkan saja ya. Biar kalian tergambar. Pelari A, pelari B, pelari C berlari dengan kecepatan konstan ya. Kecepatannya tapi beda-beda antara B, C dan A gitu. Nah, ini katakanlah ini finishnya. Nah, ketika si pelari A ini sampai sini, katakanlah di sini A aksen ya. Udah finish nih si A-nya. Maka si pelari B masih di sini. Pelari B tertinggal berapa? 12 yard. 12 yard. Pelari C di mana? Pelari C lebih jauh lagi di sini nih. Pelari C di sini.
dia tertinggal 18 yard gitu ya. 18 yard dari garis finish gitu. Ini pada saat T1. Nah, kasus 2, kita lanjut kasus 2 ya. Ini sudah tergambar ya, sudah tergambar. Kasus 2, kita lanjut kasus 2. Kasus 2 itu apa, Kak? Nah, kasus 2 itu ketika uh, sorry, bukan ketika. Pada waktu T2. T2. Nah, pada waktu T2 ini masih sama ya. Kita asumsikan panjang lintasannya sama dengan D ya. Pada waktu 2, lihat kalimat ketiga. Sedangkan ketika pelari B mencapai finish gitu, pelari C masih tertinggal 8 yard. Berarti ketika B mencapai finish, berarti B itu sudah melewati sepanjang lintasan dong. Ya. Berarti si D sama dengan VB kali T1. T2, sorry. T2. Karena pada waktu T2 gitu. Nah, sedangkan si pelari C masih tertinggal 8 yard. Artinya apa? Pelari C D-8 sama dengan FC kali T2. Gitu. Kita dapat untuk pelari A tidak usah dianalisis lagi karena kan sudah finish, sudah stop gitu. Jadi tidak ada korelasinya dengan kasus kedua. Ini kasus kedua. Kasus kedua. Nah, ini bisa saya gambarkan seperti ini. Saya gambarkan lagi ya, biar lebih jelas. B, C. Ketika B-nya itu sampai finish gitu ya. Katakanlah ini B aksen ya. B aksen sudah sampai finish, maka C-nya masih ada di sini. Masih tertinggal 8 yard. Ini pada saat T2. Gitu ya. Sudah tergambar? Oke. Nah, di sini perhatikan si pelari B dan pelari C. Perhatikan pelari B dan pelari C. Ya. Pelari B, maka kita bisa analisis nih. Pelari B dan pelari C di sini. Kita dapat apa? Kalau kita kurangkan pelari C, persamaan pelari C dengan persamaan pelari B. Maka kita dapat pada kasus 1 kita dapat D-18 D-12 FB langsung saja ya, D-12 dikurang D-18 sama dengan FB min FC kali T1. Ini dicoret ya, ini jadi 6. 6 sama dengan FB min FC sama dengan T1. Pada kasus 2 nih. Kasus 2 kita dapat bisa kita kurangkan juga yang ini dengan yang ini ya. D min sama dengan ya D. Oh enggak, D langsung saja dikurang D min 8 FB kurang FC kali T2. Ingat pada kasus 2 itu menggunakan T2, pada kasus 1 menggunakan T1.
Sehingga di sini mendapatkan apa? Didapat 8 ya. T2. Nah, sekarang kita dapat ini. Ini persamaan 1, katakan persamaan 1, ini persamaan 2. Apa yang bisa kita dapat dari ini? Dari kedua persamaan ini. Yang bisa kita dapat dari kedua persamaan ini adalah perbandingan T1 dan T2. Ya. Coba kita bandingkan 6/8 sama dengan VB min VC T1 per VB VC T1. Berarti ini bisa kita coret ya. Jadi perbandingan antara T1 ini soal T2 T1 banding T2 itu 6/8. Sehingga kita dapat T1-nya itu adalah 3/4 T2. Kita dapat nih perbandingan T1 dan T2. T1 sama dengan 3/4 kali T2. Kita dapat ini. Artinya apa? Artinya kita bisa substitusi lagi ke persamaan pelari B ya pada kasus 1. Pada kasus 1 yang ini D-12. D-12 sama dengan FB kali T1. T1-nya tadi apa? T1-nya sama dengan 3/4 T2. Sehingga VB 3/4 VB T2 sama dengan D-12. VB kali T2 sama dengan 4/3 D-12. Nah, di sisi lain, kita mengetahui pada kasus 2, VB kali T2 sama dengan D. Gitu ya. VB kali T2 sama dengan D. Maka di sini bisa kita ketahui 4/3 D 12 kali 4/3. Maka di sini 4 16 ya. Jadi 16. 4/3 D min 16 sama dengan D. 4/3 D kurang D sama dengan 16. 1/3 D sama dengan 16. D sama dengan 16 kali 3, di mana 16 kali 3 itu 48. Jadi panjang lintasannya adalah 48 yard. Ya, yang ditanya adalah panjang lintasan. Jika diasumsikan mereka berlari dengan kecepatan konstan. Inilah jawabannya. Sekian dan terima kasih.